Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Ketemu lagi dengan aku. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah suami istri kompak berjuang bareng demi cuan. Jadi di sini berawal dari kami adalah pasangan suami istri yang menikah selama 5 tahun dan pejuang cicilan rumah juga, pejuang KPR, dan juga gaji kita itu untuk ukuran Surabaya rasanya pas-pasan. Suamiku gaji UMR Surabaya dan aku adalah seorang guru. Jadi kita mencoba mencari solusi dan berjuang bareng gimana ya caranya kita bisa dapat uang tambahan yang bisa untuk menambahi tabungan kami, yaitu tabungan dari tunjanganku sebagai guru yang nanti untuk pembayaran ekstra KPR, dan juga nanti hasil dari usaha kami berdua itu sedikit demi sedikit rencananya adalah untuk menambahi pembayaran ekstra KPR. Jadi di sini aku sebagai istri dan suamiku kita berdua sama-sama mengambil peran. Aku sebagai istri yang sehari-harinya kerja sebagai guru SMP, jadi sedikit banyak sudah memahami cara mengajar. Jadi aku mencoba untuk mencari peluang baru menjadi guru les. Sehari-hari aku adalah sebagai seorang guru SMP, dan di sini kemarin aku mencoba untuk membuka peluang, yaitu untuk menjadi guru les SD, dan ternyata yang daftar itu adalah anak PAUD dan anak SD. Jadi di sini saya benar-benar keluar dari zona nyaman, gimana caranya anak SMP yang sudah bisa diajak berpikir, diajak ngobrol, diajak curhat, tiba-tiba harus bermain dengan anak PAUD seperti itu. Jadi kedua, peran suami aku adalah suami aku mengambil peran. Jadi suami aku mencoba membuka cuci motor dan mobil di rumah ya secara sederhana dengan alat seadanya, dan juga dengan penerangan seadanya ataupun tanpa membersihkan bagian dalam. Intinya membuka peluang seadanya, dan customer kita juga rata-rata tetangga dengan harga yang standarnya tetangga, supaya tetangga ini bisa tertarik dan mencuci motor ke kami. Karena jujur ketika kita membuka cuci motor di rumah, jadi kita tidak perlu sewa lahan, kita nggak perlu untuk misalnya bayar listrik, sudah include listrik di rumah, dan kita juga tidak perlu menyiapkan lahan yang perlu dekorasi ataupun itu. Jadi pengeluaran untuk modal itu hanya kecil. Jadi di sini suami berusaha untuk mencari peluang itu dengan dimulai dengan belajar dari YouTube gimana caranya mencuci motor, dan mencari info-info di sekitar. Misalnya di Surabaya Timur itu budget cuci motor berapa ya, harga standarnya berapa motor, kalau motor kecil berapa, motor besar berapa, terus mencuci mobil bagian luar berapa. Jadi kita belajar dari situ. Dan kebetulan alhamdulillahnya saudara dari kami itu kerja di perusahaan alat dan bahan untuk mencuci motor dan mobil. Jadi kita sedikit banyak sudah dapat ilmu, untuk cat motor yang glossy itu pakai ini, untuk cat motor yang dok itu pakai ini gitu. Jadi sedikit banyak untuk yang besi-besinya pakai apa, itu sedikit banyak kita sudah dapat ilmunya. Jadi di sini kemarin aku sudah cerita gimana ya caranya, strateginya untuk menjadi untuk guru SMP yang keluar dari zona nyaman menjadi guru PAUD itu gimana tips dan triknya. Di sini aku mencoba berbagi tips dan trik yang dilakukan suami, dan alhamdulillah ini sedikit banyak sudah mulai menghasilkan gitu. Tips yang pertama yang dilakukan oleh suami adalah pelayanan rasa bintang 5. Jadi walaupun kita membuka usaha kecil-kecilan di rumah dan pelanggan kita adalah tetangga, kita tetap menganggap tetangga kita itu adalah tamu. Jadi ketika
mencuci motor di rumah kita memberikan pelayanan yang terbaik dengan bahasa yang sopan, yang santun, dan juga misalnya kalau ada minuman apa di rumah kita beri, kita buatkan minuman supaya dalam menunggunya itu tidak merasa bosan gitu. Dan juga suami seringkali menanyakan hal-hal yang penting, yang mana yang paling kotor, yang mana, juga sharing lah dengan pemilik motornya gitu. Yang kedua adalah suami lebih fokus kepada hal-hal detail. Jadi selama ini karena mungkin masih tahap awal atau memang suamiku sedetail itu, kalau mencuci motor itu biasanya membutuhkan waktu 45 menit sampai 1 jam bahkan lebih. Kalau mobil itu bisa 1,5 jam. Jadi suami lebih fokus kepada hal-hal mendetailkan. Jadi gimana caranya ini benar-benar bisa bersih sesuai dengan keinginan pelanggan, bukan cepet-cepetan supaya bisa dapat uang gitu. Dan yang ketiga yang dilakukan suami adalah promosi dengan harga bersahabat. Promosi dengan harga bersahabat dan kemudahan untuk membayar. Karena di sini rata-rata di perumahan kami itu adalah penghuninya Gen milenial dan Gen Z. Jadi rata-rata mereka membayarnya itu secara online atau bank digital. Jadi suamiku sudah membuat QRIS untuk metode pembayarannya. Selain itu juga suami kebetulan juga bisa membuat desain-desain di Canva gitu. Jadi promosinya pakai desain sebagus mungkin dan harganya juga bersahabat. Seperti misalnya area Surabaya, katanya kalau di luar itu nyuci motor bisa harga 20.000 untuk motor kecil, motor bebek. Kalau suami cukup tarif 15.000 karena misi kami adalah kita inginnya nggak mendapatkan uang banyak, tapi nggak mendapatkan uang banyak dengan harga tinggi, tapi kami mendapatkan pelanggan yang banyak dengan harga standar. Karena semakin banyaknya pelanggan, maka nanti walaupun harganya pas-pasan, nanti kita juga akan insya Allah akan mendapatkan cuan yang banyak begitu. Jadi di sini kita membuat promosi dengan melalui Canva, desain Canva semenarik mungkin. Yang kedua dengan harga yang bersahabat dan kemudahan membayar gitu. Jadi di sini teman-teman hal itu yang kami usahakan dan kami berusaha untuk mengerjakan pekerjaan kami, side hustle kami atau kerjaan sampingan kami sebaik mungkin. Mohon doanya semoga usaha kami terus berjalan, murid les-lesanku semakin banyak, dan juga pelanggan dari suami yang cuci motor atau mobil semakin banyak. Dan juga semoga cerita aku ini bisa menginspirasi teman-teman semangat berjuang untuk teman-teman pejuang KPR dan pejuang cicilan. Semoga cicilan-cicilan kita segera lunas dan KPR rumah kita segera lunas. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di channel YouTube aku di topik yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.